Beberapa hal yang terjadi ketika kita tidur. Ada sebuah kelenjar kecil di dasar otak kita yang disebut kelenjar pineal. Dan kelenjar pineal melepaskan 4 hormon setiap malam. Biasanya antara jam-jam saat musim panas di Amerika Serikat. Jadi ini adalah siang hari. Jadi ini antara pukul jam 10 malam dan jam 3 dini hari. Pada musim dingin, waktu tersebut berada di antara pukul jam 9 malam dan jam 2 dini hari. Tubuh tidak tahu tentang penghematan waktu siang hari. Hormon apakah yang dilepaskan oleh kelenjar pineal pada waktu-waktu tersebut? Salah satunya adalah serotonin, dan serotonin adalah hormon suasana hati Anda. Jadi, jika Anda ingin merasa baik, tidurlah lebih awal. Jika Anda ingin anak-anak bahagia, taruhlah mereka di tempat tidur lebih awal. Mungkin perlu Anda harus memasang tirai di jendela. Coba saja ini, makanlah makanan utama saat makan siang dan sarapan, makan malam yang sangat ringan. Mandi air panas, lampu yang lembut, musik klasik yang lembut. Sebuah cerita yang akan membuat Anda tertidur. Dan itu adalah cara yang mudah untuk membuat anak-anak tidur. Dan tentu saja setelah mereka tidur lebih awal. Ibu dan ayah punya waktu beberapa jam sebelum mereka tidur. Yang juga penting. Hormon lainnya adalah melatonin. Melatonin disebut sebagai hormon yang memperbaiki dan meremajakan di malam hari. Dan juga dilepaskan pada jam-jam ini. Dan ini bertanggung jawab untuk menyeimbangkan tubuh dan juga memperbaiki apa yang terjadi di dalam tubuh. Yang ketiga adalah vasotosin arginin. Vasotosin arginin adalah hormon yang membuat Anda tertidur lelap. Jadi, Anda punya obat penghilang rasa sakit alami. Bukankah itu bagus untuk diketahui? Tetapi agar obat penghilang rasa sakit alami Anda bekerja, Anda harus tertidur pada jam-jam ini. Dan saat obat penghilang rasa sakit alami Anda digunakan, obat tersebut akan terbuang sia-sia. Dan limbah ini akan tetap berada di dalam tubuh kecuali jika Anda berolahraga. Jadi kita akan mulai lebih awal dengan dorongan kita. Penguat tidur kita. Dan saat kita membahas ilustrasi yang saya berikan, Anda akan menambah latihan atau olahraga pada penguat tidur kita. Ada pepatah dalam kitab pengkhotbah yang mengatakan bahwa tidur orang yang bekerja keras itu manis. Apakah yang dimaksud dengan orang yang bekerja keras? Itu adalah seseorang yang bekerja keras secara fisik. Anda mungkin tidak memiliki pekerjaan yang berat secara fisik, tapi Anda bisa berolahraga. Dan olahraga yang paling ampuh. Untuk meningkatkan kualitas tidur adalah latihan interval intensitas tinggi. Latihan ini juga merupakan latihan terbaik untuk menghasilkan sedikit keringat. Dan ketika kita berkeringat atau mengeluarkan keringat dengan olahraga, yang kita lakukan dengan intensitas tinggi, kita melepaskan limbah yang terbentuk dari penggunaan obat penghilang rasa sakit alami kita, vasotosin arginin. Jadi, keesokan malamnya saat kita berbaring untuk tidur, kita mendapat dosis vasotosin arginin yang baru. Arginin vasotosin bukan hanya penghilang rasa sakit alami kita, tetapi juga membuat kita tertidur lelap. Epitalamin adalah hormon yang dilepaskan pada jam-jam ini, dan epitalamin meningkatkan kapasitas belajar. Dan saya rasa semua orang ingin meningkatkan kapasitas belajar mereka. Dan saya berbicara dengan para guru, saya katakan, bisakah Anda memberitahu anak-anak yang begadang? Mereka berkata, oh, ya, mereka sepertinya tidak bisa memahaminya. Mereka sepertinya tidak bisa mempertahankannya. Saya berkata, oh, mereka kekurangan epitalamin. Dan saya percaya kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus terus belajar hal-hal baru sampai hari kematian kita. Jadi, kita harus terus belajar hal-hal baru sampai hari kita mati. Kita harus tidur lebih awal untuk memastikan bahwa kita mendapatkan jumlah epitalamin yang tepat. Epitalamin tidak hanya meningkatkan kapasitas belajar, tetapi juga memperlambat penuaan. Dan semua orang yang berusia di atas 25 tahun menyukai yang satu itu. Faktanya, mereka telah menemukan, terutama pada orang-orang yang memiliki profesi di mana mereka tidak banyak tidur,
katakanlah penyanyi rock. Mereka tidak akan tidur sampai jam 2 atau 3 pagi. Mereka menua dengan sangat cepat. Mereka juga telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa begadang yang teratur dapat memiliki efek yang sama pada tubuh bahkan dengan kecanduan narkoba dan alkoholisme, yang sama-sama kita ketahui merusak tubuh. Jadi kelenjar pineal akan melepaskan hormon-hormon itu setiap malam, tapi kita harus tidur. Kita harus tidur agar hormon-hormon itu dilepaskan. Dan ada beberapa hal yang dapat menghentikan pelepasan hormon-hormon tersebut. Stres, itu mungkin bukan hal yang mengejutkan bagi Anda, bahwa stres dapat menghentikannya. Dan lampu, jika lampu menyala, Anda tahu, sinyal terang dan gelap disalurkan melalui saraf optik ke pusat kendali, yang berkomunikasi dengan kelenjar pineal. Dan itulah mengapa ketika matahari terbenam, otak dan mata kita mengetahuinya. Karena cahaya dan sinyal gelap yang berkomunikasi dengan pusat jam tubuh di otak, yang berkomunikasi dengan kelenjar pineal. Jadi, sinyal terang dan gelap, juga siklus itulah yang mempengaruhi kejadian ini di dalam tubuh. Dan itulah sebabnya mengapa hal ini terjadi pada jam-jam tersebut. Jadi, sangat penting untuk tidur dalam keadaan gelap. Sangat penting bahwa jika Anda memiliki lampu malam, itu hanya akan menjadi cahaya yang sangat redup di sudut. Putri saya selalu menaruh lampu garam Himalaya di lorong-lorong untuk anak-anaknya. Sehingga jika mereka terbangun di malam hari, ada cahaya lembut yang datang dari lorong. Dan mereka bisa menemukan jalan ke kamar mandi. Sehingga cahaya lembut tidak akan mengganggu. Cahaya bulan tidak akan mengganggunya, tetapi cahaya teranglah yang mengganggunya. Dan saya pikir ini menjadi faktor penyebab mengapa orang tidak bisa tidur nyenyak. Karena sejak ada lampu listrik, rumah jadi terang di malam hari. Dan bukannya tidak ada cahaya di malam hari, tapi lebih ke cahaya yang lembut. Pilihlah lampu yang lembut di malam hari.